maksudnya gini, Yang lo sesali atau yang lo senengin? jadi apa yang udah gue perbuat gitu loh di hubungan gue sama dia sebelumnya misalnya gitu. Lo yang udah lo kasih. Iya, maksudnya lo kayak keluarkan ya. iya sampai ya nungguin atau apa, maksudnya yang segitunya. Berarti lo hal ya. baik yang lo lakuin, bukan hal buruknya dia. Bukan kayak gue pengen gue gamparin deh lo tiba-tiba malam ini. Enggak, Ketulusan sama keikhlasan itu udah sering denger nggak sih? Terus nih, banyak orang ngomong soal tulus. nah iya, apa itu ikhlas? keikhlasan. Apa itu tulus nih menurut versinya lo nih? Ikhlas ya. Kalau ikhlas itu ketika kita udah lakukan sesuatu nih, terus simpelnya, pendeknya, orang itu nggak bakal inget gitu apa yang dia lakuin, Kalau ikhlas yang ya, udah disampaikan. Dia nggak pernah akan minta sesuatu dari itu gitu. Tapi banyak yang bukan disalahgunakan ya, maksudnya banyak yang dompleng di situ. contohnya gimana? Contohnya yang kayak ikhlas yang diilhami dari perasaan ke orang, ya nggak sih? Jadi di situ akhirnya ikhlas ke orang yang kita pedulikan atau yang kita sayang, mungkin nggak bakal sepenuhnya ikhlas gitu loh, nggak bakal sepenuhnya itu ikhlas kalau kita lakuin, mungkin ya. Jadi sebenarnya ikhlas tuh beneran ada nggak? Ada mungkin ketika kita sama sekali nggak pernah nganggap itu ada. Anjir, ya nggak sih? Nggak pernah nggak pada. Jadi ketika lo ngelakuin sesuatu udah aja gitu lupa, berarti menurut lo tuh ikhlas ya? Itu ikhlas ya. Nah, kadang ini gue sih kayak kemarin kan gue denger baca kayak soal, kita sering denger yang namanya ikhlas sama tulus. Itu kan kelihatannya sesuatu yang mungkin kalau orang nggak ngeh banget kesannya itu ikhlas sama tulus itu kan sebenarnya kayak bersinonim gak sih? Sama gak sih maknanya? Biasanya orang kayak cenderung mikir udah tulus udah jelas banget ikhlas, begitupun juga dan sebaliknya. Nah, kalau menurut KBBI sendiri nih, ikhlas itu kan sesuatu, menurut di KBBI ikhlas sama tulus itu sesuatu yang bersinonim, padahal ketika berjalan dan praktek ya itu sebenarnya nggak bisa beriringan sih, sama-sama. Jadi gue berusaha untuk kayak menggarisbawahi bahwa ketika ikhlas belum tentu tulus, dan begitupun juga dengan sebaliknya. Contoh kecilnya adalah ketika lu berhubungan sama orang, lu pacaran nih, lu pasti sayang banget, lu mau ngelakuin apapun sama orang itu secara tulus, ya nggak sih? Tapi lu kan diuji keikhlasan lu. Kalau versinya gue itu even lu putus nih, udah putus, kalau lu masih ngungkit atau ngomongin apapun, itu menurut gue lu nggak ikhlas sih, belum ikhlas gitu. Lu yakin tulus ngelakuinnya, tapi keikhlasan lu masih dipertanyakan. Nah, begitupun contohnya ketika lu tulus tapi lu nggak ikhlas, kayak lu nonton bola misalnya nih, contoh lu nonton bola sampai begadang jam 3, jam 4, dan itu udah mau masuk subuh, ya nggak sih? Terus di situ lu ngantuk lah pasti, misalnya udah nggak tidur nih, udah lu akhirnya tidur, tapi dan di situ sekaligus lu tiba-tiba azan, ya lu kan biasanya udah deh gue sholat apa enggak ya gitu, benar nggak? Terus tiba-tiba karena lu udah begadang, lu kurang tidur, tapi ketika azan tuh kan pasti kayak malas banget ya, udah ngantuk banget, tapi lu ya udah deh gue paksain gitu, lu paksain buat sholat ataupun ada yang nyuruh segala macem, ya lu tiba-tiba kepikiran gue sholat deh, gue takut neraka lah mungkin atau apapun, akhirnya lu sholat, tapi di situ lu mungkin ikhlas tapi lu nggak tulus lakuinnya. Jadi ikhlas sama tulus itu bersinonim, kelihatannya bersinonim, tapi mereka nggak bisa digabungin loh. Kalau gue mungkin menggarisbawahi ketika udah ikhlas itu tatanannya Tuhan sih, kayak gitu. Kalau tulus itu masih tatanannya manusia loh, kayak lu bisa aja ngelakuin sesuatu karena ada penggeraknya gak sih, maksudnya ketika ada momen apa loh, ya bener lu hari itu lu tulus, tapi besoknya mungkin ketika ada sesuatu yang mengecewakan, hari itu tulus. Orang kan kadang mikir ya lu ya berarti lu nggak tulus kemarin ngasihnya, mungkin hari itu tulus, tapi kadang orang gampang menilai hari ini tulus, besok belum tentu tulus. Sebenarnya
hari itu mungkin tulus, tapi besoknya lo masih ngungkit ya, itu bukan masuk ke tulus lagi sih versinya gue loh. Tapi udah lebih ke ikhlas sih, berarti lo belum ikhlas sih gitu. Jadi sebenarnya sinonim itu versinya gue aja sih. Jadi kadang kalau tulus apapun juga lo kita bisa ngelakuin tulus, tapi belum tentu ikhlas gitu. Makanya gue sempat baca kalau ngomongin soal ikhlas itu tatanan sufi nih ya. Kadang kan yang tadi lo bilang kalau ikhlas itu kita udah nggak mungkin lagi nyebut, udah nggak mungkin lagi bahkan inget gitu. Tapi kalau versinya gue mungkin itu benar, makanya gue bilang ikhlas yang kayak gitu tuh tatanannya sufi. Makanya ketika lo masih menyebut sesuatu mungkin orang bilangnya itu mengecewakan, belum ikhlas dan lain-lain sebagainya. Karena kalau tatanan sufi sendiri itu ikhlas tuh kayak kotoran mungkin ya. Lu nggak akan pernah tahu. Gue tanya, lu selama setahun lu inget gak sih udah buang air kencing dan lain sebagainya udah berapa? Inget gak sih? Ya, inget nggak inget kan? Inget. Tapi, nah itu sih kalau tatanan sufi mungkin ikhlas tuh versinya kayak gitu. Jadi lu nggak akan pernah bisa ngitung, jangankan setahun. Mungkin hari ini lu udah kencing berapa kali aja lu nggak inget. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya ikhlas itu ketika lu lakuin aja, lo lupa nih. Nah itu versi tertinggi ya. Jadi gue berusaha mengklasifikasikan, bukan berarti jadi kan kalau gue ngomong kayak gini mungkin orang bakal mikir berarti gue yang lain udah ngelakuin sesuatu tuh bakal patah hati loh. Gue ikhlas kok, tapi kan gue cuman inget doang, cuman ngulang doang. Apa iya gue tontonannya nggak ikhlas? Mungkin kalau tontonannya ngomongin versinya sufi mungkin itu dia nggak ikhlas sih ya, versinya sufi, karena masih ingat, masih diingat. Tapi karena proses manusia itu ada istiqomahnya sampai mati, jadi menurut gue sah-sah aja sih ketika tahapan ikhlas tuh anggaplah kita skalanya 1 sampai 10. Mungkin kalau sufi tuh udah 9, 10. Tapi gue berusaha untuk kalau gue dikecewakan sama seseorang terus gue masih mengingat nggak apa yang udah gue pernah lakuin. Gue pasti masih ingat, tapi apa iya secara harfiah segitunya gue nggak ikhlas, tapi minimal gue sadar di situ yang gue lakuin itu memang atas dasar gue pengen gue lakuin, bukan gue mengharap sesuatu. Tapi ketika gue ngelakuin untuk orang lain dan versinya gue udah, ya kan gue udah masih ada, hati lu tuh yang paling tahu sih, hati kita tuh yang paling tahu lu masih pengen dibalas apa enggak sih, ya nggak sih? Dari situ mungkin bakal muncul kemarahan-kemarahan kecil kalau misalnya lu dikecewain sama orang yang lu udah percaya, sama orang yang udah sayang. Dan gue mikir kalau pun suatu saat, dan itu adalah cobaan yang paling banget berasa itu ketika keikhlasan lo dipertanyakan, keikhlasan lo itu diuji kalau lo lagi sayang sama orang gak sih? Iya nggak? Itu kan gampang banget tuh lo meletupnya. Mungkin kalau cuman ke teman kayak bodo amat, udah lah gitu. Nah jadi kan di situ kayak paradoks nggak sih? Gue kadang ngerasa ketika gue sayang sama orang, gue jadi takut nih suatu saat gue akan ada kata-kata nggak sayang, karena sebenarnya baiknya itu ya sebenarnya sayang tuh sifatnya lebih baik, mungkin universal nggak sih? Jadi udah nggak ada kata nggak sayang, ya udah. Jadi ketika nanti lo kecewa atau apapun, takut nggak semuanya kayak berbalik gitu lo? Iya nggak sih? Kayak ya jadi tameng aja nggak, jadi perasaan lu mau mencederai cinta lu sendiri, rasa sayang lu sendiri, padahal kan sebenarnya sayang sama orang tuh apa ya, maksud gue udah kalau orang bilang anugerah sih bisa jadi nih ya, anugerah itu bentuknya itu menurut gue sayang sama orang ketika lo bisa tulus sih, tulus. Gue mikir tatanan udah ikhlas tuh udah paling tinggi banget. Walaupun ketika kita ngomongin keikhlasan itu, gue sih pernah ya ngelakuin ikhlas. Kita mungkin lu juga mungkin pernah gak sih Vin, kayak ikhlas ke temen sih mungkin sering gak sih? Lu udah disakitin sama temen lu atau apa tapi kayak cuek aja, ya gue lupa dulu gue ngelakuin apa. Ya gak sih? Kita kadang tuh ketika sayang sama orang jadi buka kuburan baru gak? Oke, iya. Iya gak sih? Kuburan baru untuk tahu diri lu tuh apa sih sebenarnya. Jadi jatuh cinta, sayang sama orang tuh ujian doang. Ujian lu sebangsat apa sebenarnya gitu. Sebangsat versinya gue tuh kayak, ya gue bisa freak apa nih, gue bisa jadi di luar diri gue karena itu. Jadi ketika jatuh cinta sama orang, ya anugerah itu menurut gue versinya plus minus. Minusnya lu bisa jadi di luar yang lu lakuin, nggak sweet doang, lu bisa jadi bajingan di situ. Bajingan itu bukan berarti cuma ngeduain, selingkuh atau apapun. Ketika kan sayang itu siap gak disayang gak sih?
bertemu kan pasti berpisah ya. Iya nggak sih, maksud gue ya ekspektasi lo ke orang lain ketika lo sayang sama orang pasti tinggi. Di situ yang dipertaruhkan ketulusan sama keikhlasan, tapi bentuknya kayak cuman kata-kata nggak sih? Ya nggak sih, kata-kata doang, lo ikhlas, lo tulus, padahal itu tatanan paling tinggi lo jadi manusia ketika lo bisa ngelepasin sesuatu yang lo suka. Kalau lo nggak suka ya gampang aja lo emang nggak suka kan. Ya sama sih kayak misalnya kita ngomongin kenapa kita dianjurin buat sedekah tuh ngasih sesuatu yang kita masih suka loh. Bukan yang iya kan? kita nggak suka. Karena kalau yang masih suka ya susah nggak sih kan? Dan lu punya handphone nih yang terus suruh ngasih orang, biasanya kita ngasih orang yang udah jelek-jelek nggak sih? Kalau gue mikirnya ya gue juga sering lah kayak gitu, tapi padahal harusnya kenapa lu dianjurkan memberikan sesuatu yang lu suka, artinya lu suka masih punya manfaat yang besar buat lu, dan lu akan istimewa dalam sedekah lu di situ karena lu masih suka. Dan itu kita kasih ke mereka ya, ke orang-orang. Iya, jadi karena lu masih suka artinya masih punya manfaat yang gede. Ya ikhlas tuh gitu nggak? Udah nggak lo? Ya sama nggak ketika lu sayang sama orang yang lu sayang milih orang lain misalnya. Kayak bullshit sih. Itu iya sih. Ini kayaknya hari ini bakal kelihatan bullshit ngomongin ya, tapi ya tatanan ikhlas karena banyak sih bakal bilang bullshit. Iyalah, pasti kelihatannya bullshit. Tapi kalau gue berusaha untuk mendoktrin diri gue, ya karena gue mau istimewa di matanya Tuhan, mungkin ya hal-hal sepele istimewa nggak harus gue selalu sholat yang gimana banget. Tapi dengan gue melepaskan sesuatu yang gue suka, artinya sesuatu yang gue suka itu bentuknya nafsu nggak sih? Ego. Di situ juga lu kayak melawan kan? Melawan sama diri lu sendiri. Gue suka bukan berarti yang terbaik buat gue nggak sih? Tapi kan kadang lu juga gitu nggak dihadapkan dengan yang kayaknya kita suka bilang ya, dihadapkan sesuatu yang kita butuh apa sesuatu yang kita ingin tuh dua hal yang susah nggak sih? Ya kan? Terus lu cenderung lebih memenangkan lu ingin ketimbang yang lu butuh ya nggak? Karena ego kita lebih gede di situ. Makanya kalau ngomongin konsep manusia versinya Freud nih, ada 3 nih. Ada id, ego sama superego, mungkin udah sering banget. Tapi kalau dilihat kita tuh dari kecil itu udah ada yang namanya id nih. Id itu sesuatu yang nggak pernah mikirin apa sih kalau gue ngelakuin A bakalan berbuah apa nih. Maksudnya keegoisan loh, maksud bukan keegoisan. Jadi kayak kalau ngomongin itu dampaknya lebih kenikmatan. Ya nggak sih, kayak sekarang apa nih, handphone misalnya iPhone 11 seru juga nih, kayak gue semua orang pakai, gue pengen pakai gitu, sampai akhirnya mungkin ada handphone yang ketinggalan atau punya padahal lo tau tuh handphone temen lo yang ketinggalan atau apa, lo berusaha keras mau ngambil ya enggak. Kemudian di situ ada ego yang berperan nih. Yang berperan tuh jadi ego tuh mengendalikan itu. Oke, ego juga punya peran di situ. Pada akhirnya lu berusaha untuk mengembalikan, tapi lu juga tetap mau beli. Contohnya misalnya lu nyicil deh, iya nggak sih, lu nyicil di situ. Ya, artinya kan ego tuh memutuskan apa yang mau lo lakuin sebenarnya. Karena ego tuh pasti berprinsip kepada etika sama moral loh yang bisa diterima. Kalau itu di dirinya kita tuh udah nggak peduli mau dihukum kayak sama apa, nggak peduli. Jadi otak binatang lu, setan lu tuh di semua tuh kenikmatan. Kemudian ego yang memutuskan kira-kira apa yang setiap kita lakukan itu kalau berupaya sebisa mungkin menurut standarnya orang lain. Benar nggak sih? Iya. Karena kita hidupnya kan nggak sendiri nih. Kemudian di situ ego memutuskan untuk caranya membeli atau ngutang lah, walaupun lu nggak gajian atau apapun. Kemudian di situ ada super ego, ya nggak sih? Super ego itu udah tingkat paling tinggi. Jadi di situ udah mikirin moralnya orang lain, etikanya moral orang lain. Jadi ketika lu beli handphone itu, ya udah gue ngutang nih. Tapi kemudian apa iya lo pantas ngutang ketika lu makan aja tuh susah lo, orang tua lu aja lu bela-belain ngutang iPhone 11, padahal orang tua lu susah tuh lu sendiri. Nah di situ fungsinya diri kita jadi kan kayak pengendalian gitu loh. Nah kadang ketika beralih ke situ, lu kadang mempertanyakan gak sih kan ikhlasnya, maksudnya lu harus berupaya ikhlas sedangkan ego lu juga tinggi. Ya enggak, lu kira-kira sering gak sih menelantarkan, mengkambing hitamkan ikhlas padahal lu nggak ikhlas?
Iya, kayak sering sih. Contohnya apa kayak gimana? Contohnya kayak apa? Cuman kadang gue ingat ketika gue sadar antara gue mau ngelakuin ini ego gue atau enggak gitu loh. Tapi di situ akhirnya ya misalnya gini lah, kita mau ngasih infak gitu lah misalnya, iya nggak sih? Nah gitu kadang kan di situ kayak mau gede nggak ya gitu. Iya, sayang kan? Ya gitu bisa gitu biasanya. Berarti kan seikhlas ya gitu. Iya, tapi di situ juga ada kayak nggak tahu kayak pengen banget sebenernya ngasih yang banyak gitu kan. Tapi ntar kayak ada yang itu loh. Nah itu kan sih maksud gue, ketika kita ngomongin tatanan ikhlas sendiri ya emang sih bener kayak ya, seikhlasnya. Tapi seikhlasnya itu kan tatanannya kita yang tahu nggak? Lu pada bisa lebih, tapi lu minimalis aja pokoknya amalnya. Gara-gara kata-kata seikhlas, yang penting kan gue ikhlas. Iya. Padahal maksud seikhlasnya itu kan hermeneutik tertingginya tuh seikhlasnya yang bener-bener ya udah, lu emang bener-bener semampunya segitu, kayak gitu. Nah kadang kita tuh ngelupain hal-hal yang paling urgent, yang maksudnya gini, kan gue bilang tulus itu versinya masih duniawi nih. Kalau ikhlas versinya udah Tuhan. Jadi padahal kalau gue selalu percaya setelah ini akan ada rumah baru yang akan lo bangun dengan kehidupan lo, yaitu tadi setelah lo mati akan, nah itu tadi lo ikhlas itu yang akan lo bangun terus. Versinya ketika lo udah ikhlas, lo nggak akan peduli lagi apapun. Minimal kalau gue berusaha untuk berupaya berkomunikasi sama Tuhan, kayak mengakui sih, mengakui kayak ya hari ini sebenarnya gue bisa nih infak 20.000 misalnya, tapi karena ya emang aku sayang si Tuhan, karena pengen jajan yang lain, jadi aku coba ini dulu deh gitu. Maksud gue yakin Tuhan paling tahu komunikasinya kita sebagai umatnya gitu. Tapi minimal gue berupaya untuk mengakui, karena kalau intinya tuh yang paling tinggi adalah tatanannya filsuf gak sih Pin? Maksud gue udah kayak kotoran lo selupa itu, tapi itu yang berusaha gue terapin ketika gue lupa loh. Lama-lama gue berusaha memanipulasi pikiran gue, dan gue yakin kalau Tuhan tuh ada di diri kita masing-masing. Jadi ketika gue komunikasi kayak gitu, artinya gue lagi nakal, tapi gue bilang gue yakin Tuhan kayak lagi cengar-cengir doang, tapi minimal gue mengakui itu, dan besok mungkin Tuhan bakal menganugerahi gue perasaan ikhlas yang lebih baik. Kadang kan kita nggak ya ke situ nggak sih, maksud gue. Jadi ya gue berupaya untuk ikhlas sampai ke tatanan kayak kotoran itu tadi sih, gue lupa segala macamnya. Makanya ketika sayang sama orang, yang gue pernah cerita juga, lebih baik lu belajar melakukan sesuatu sama temen deh, ketimbang yang nggak ada embel-embel apa ya. Karena ego lu tinggi dong kalau lu lagi sayang sama orang. Pasti dong. Pasti lu ada keinginan pengen dibales, keinginan pengen ya itu. Makanya kadang dipikir-pikir cinta apa nggak cinta sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tak, kalau menurut lo tuh keikhlasan ya itu bisa nggak ditakar sih? Enggak sih, nggak ada ya, maksudnya kita di level mana? Kalau tadi kan gue bilang di depan kan yang mungkin pendapat gue ya. Kalau menurut lo dan pandangan lo yang udah baca literasi di sini, level dimana kita menyentuh kata ikhlas itu simpelnya atau pendeknya sih kayak apa? Itu yang tadi lo udah bisa ngitung sampai itu doang, dan lu lupa, lu udah ngapain. Lupa. Dan tapi gue ragu, maksudnya orang nggak bakal selupa itu mungkin ya. Pasti ada lah sekian persennya yang dia ingat gitu kan, yang soal yang akhirnya mungkin kalau ada orang nih negor kan misalnya, yang oh dulu pernah lu bantuin gue tuh gini, oh iya gitu kan, pasti lu jadi keinget mungkin. Jadi keinget misalnya. Nah itu gimana dong? Nah itu ya maksud gue, yang sebelumnya udah lupa nih, ketika orangnya tuh nyamperin ngomong jadi inget gitu. Nah lu inget itu kan, nah itu dia Vin, makanya pas gue mengkoreksi dari apa yang gue baca, mungkin kalau tatanannya filsuf yang berkali-kali gue bilang tuh dia bakalan udah lupa lah kayak kotoran seberapa yang dia keluarin. Yeah. Itu sebenarnya metafora ya. Metafora ya lu kencing, buang air dan lain-lain selama setahun lo nggak akan inget, ya jelas lo nggak akan inget gitu. Maksudnya yang lo rasain. Nah itu kan cuma metafora. Tapi ketika lo tanyain yang tadi,
ada yang mengingatkan lu, sama nggak halnya contoh kecil gini, tak lu dulu pernah numpang kencing lo di rumah gue pas lagi acara, iya ya, udah nggak maksudnya. Berarti hari itu gue nginget gue buang air di hari itu, di acara apa, misalnya buka puasa bareng tahun kapan misalnya, satu kali. Nah, mengingat itu artinya kan belum tentu mengikat. Oke. Ya nggak? Mengikat pikiran lo. Mati nggak sendiri? Mati lagi. Enggak. Ketika udah ngomongin ikhlas, yang gue bilang tadi, mengingat itu belum tentu mengikat. Jadi gue sih lebih berpikir ya itu versinya filsuf ya. Kalau filsuf tuh udah tinggi banget mungkin tatanannya, tapi gue berusaha untuk mengkomparisasi, untuk menyamakan biar kita nggak terlalu patah hati sama versinya filsuf. Jadi ketika lo mengingat, menurut gue sih sebenarnya nggak masalah asalkan lo tidak mengikat. Oh iya ya, iya nggak? Jadi akhirnya itu bukan sebagai ikatan yang jadi memang udah nggak ada maknanya nggak? Iya. Kalau sekedar ingat nggak apa-apa ya, nggak masalah kayak ya. Tapi ke mantan lo nggak sih, misalnya Vin lu si A misalnya mantan lo, terus kalau lu udah biasa aja ya, oh iya di situ ya masih. Tapi ketika diomongin lagi terus lo baper nggak ikhlas dong. Iya kan. Oke. Kan gini, ketika kita ngomongin soal ibaratnya kita analogikan ikhlas itu sebagai kayak tadi kotoran ya. Kita boker nih, kita pipis nih segala macam, kita lupa, kita udah lupa. Bahkan sebulan terakhir gua nggak inget dong, terus seminggu gitu. Itu kan yang mungkin akhirnya udah yang terjadi di alam kita ya, alam secara sadar ya. Dan itu udah menjadi bukan hal yang signifikan. Ketika itu kita keluarkan, ya udah selesai gitu kan. Tapi ketika hal yang kita lakuin secara sadar, yang kita punya intensi kan, kita punya niat, dan kita lakuin itu kan, pasti gue yakin, gue yakin pasti orang bakal butuh effort banyak di situ untuk sampai ke tahap yang kita buang semua itu kotoran gitu kan. Nah, ya berarti kan pertanyaannya, gimana semua hal yang kita lakuin secara niat nih, secara intensi ya, itu jadi hal yang sangat nggak signifikan, kayak ya udah gitu kan. Nah, jadi kan misalnya gini, kayak lu mau lakukan sesuatu, kayak lu mau ngasih surprise ke orang yang lu sayang lah, dan lu nggak pernah seumur hidup lu nggak pernah tuh kayak gitu-gitu ya nggak sih, tiba-tiba pas sama dia lu jadi bisa ngelakuin itu, otomatis itu adalah niat banget dong ya, tulus banget ya kan. Makanya gue selalu bilang keikhlasan itu nanti akhirnya datangnya terakhir. Kalau menurut gue, ngelihat kita ikhlas apa enggak itu di akhir. Jadi yang lu bilang tadi mungkin benar, mungkin lu nggak akan pernah lupa tuh sampai lu mati pun lu pernah ngelakuin itu. Tapi yang balik lagi nggak sih Vin, yang gue bilang, makanya gue bilang kalau tatanan filsuf mungkin udahlah, kalau menurut versi filsuf lu buang air udah nggak akan pernah nginget warnanya, baunya, udah nggak sepeduli itu gitu. Tapi gue berusaha, itu adalah tingkatan tertingginya dia sebagai manusia loh, kayak. Tapi gue ngerasa karena gue masih level bawah banget, tapi minimal gue mencoba mengadaptasi dengan yang gue bilang tadi, berusaha untuk tidak mengikat apa yang diingatannya nggak sih, kayak lupanya lu mengingat tapi lu belum tentu mengikat. Kayak lu dulu inget nggak sih Vin, lu pernah ngasih surprise yang hari, ya kan kalau di filsafat tuh ada aksiologi, value, ada nilai. Itu apa? Hari itu bernilai. Jadi kan kalau di filsafat tuh ada epistemologi, ontologi, sama aksiologi. Nah, gue nih paling senang di bagian aksiologi, yaitu konsep nilai. Jadi orang yang hari ini lo anggap penting bisa jadi satu-satu jadi paling pantang loh. Ya nggak sih, bentuknya ikhlas tuh, yaitu mungkin kita tarik ke soal tulus ya. Lo akan, gue pikir tulus itu akan tetap ada terus, ketulusan. Tapi nilainya tuh gini kan. Antusias lu ketika ngasih dulu sama sekarang itu kan udah beda ya. Di situ ada pengorbanan lu gitu. Tapi ketika lu niat banget, konsep aksiologi tuh ngomongin soal nilai, dia udah nggak ada nilainya lagi. Soal? Ya orang mantan lu itu mungkin yang lu kasih surprise tuh hari ini dan dulu mungkin udah nggak ada nilainya lagi, benar nggak? Hari ini, dan itu gue yakin ikhlasnya akan lebih berasa Vin. Itu yang gue lakuin, misalnya dulu gue pernah mantanan misalnya. Kalau kita balik berapa tahun lalu gue masih itu, mungkin gue akan berapi-api nih nyeritain. Pasti di situ ikhlasnya gue dipertanyakan.
Oke, tapi bukan berarti nggak ikhlas, tapi Bentar, proses itu lo nyatain soal apa apa dulu? yang maksudnya gini, Yang lo sesali nah, atau yang lo senengin jadi atau apa yang yang lo udah gue benci? perbuat gitu loh di hubungan gue sama dia sebelumnya misalnya Oh, gitu. lo yang udah lo kasih, Iya, maksudnya lo kayak keluarkan ya. iya sampai ya nungguin atau apa, maksudnya yang segitunya Berarti loh hal ya. baik yang lo lakuin, Ah, bukan hal buruk ke dia. bukan kayak hal baik tuh ya di situ kan mungkin gue emang sebenarnya benar-benar menggebu ikhlas loh, maksudnya ya benar-benar nyeritain, tapi ternyata ikhlasnya belum 100% mungkin ya kan. Waktu itu emang beneran bakal ngejawab semuanya sampai akhirnya pelan-pelan ketika gue menceritakan hari ini itu rasanya gue sudah lupa aduh apa aja sih ya. Waktu itu gue inget nih versi gue selama pacaran 2 tahun apa yang diperbuat, mungkin dulu gue akan inget walaupun dengan lowong loh ngomonginnya ceritanya, tapi dengan membanggakan, artinya ada yang pengen ditunjukkan dari diri gue setelah putus dari orang itu. Tapi ketika 5 tahun kemudian gue menceritakan ulang itu kayak dulu iya pernah sih, terus apa lagi ya dulu kayaknya inget banget. Nah gue yakin itu udah lebih ikhlas, dan yang di sini pun yang gue ceritain pasti lebih beda. Ketika lu udah melupakan sesuatu, dia secara aksiologi, secara konsep nilai udah beda banget, pasti ikhlas lu akan lebih tinggi sih. Itu yang gue rasain sih. Jadi kayak iya malah lu akan berucap terima kasih, dan itu selalu gue ungkapin sih. Ketika gue sakitin orang lain, sakit banget nih proses-proses karena kita manusia biasa, istiqomahnya seumur hidup. Jadi ketika itu berlalu dan lu bener-bener sudah lupa nilainya dia dulu dan sekarang udah nggak sama, jadi lu akan baru ngerasain oh ikhlas nih yang kayak gini. Malah lu akan happy dan lu akan pengen banget ngejar dia untuk bilang makasih karena lu setelah disakitin dan diselamatkan lo gitu. Jadi menurut gua ketika lu sayang sama orang jangan terburu-buru sih untuk mendefinisikan keikhlasan itu ya. Karena menurut gua Dita ikhlas nggak? Misal gue ngasih sesuatu sama lo, ikhlas nggak? Gue sih cenderung gue berupaya ikhlas sih, gitu. Dan paling berat kalau lo sayang sama orang sih, ya nggak sih? Karena pasti lo akan, lo paling tau lah diri lo tuh kayak apa. Mungkin kalau misalnya gue senang ngasih ke teman atau apa, mendingan lo gak usah ngasih sih. Kalau lo punya ketakutan nanti bakal digimana-gimanain sama temen lo udah baik sama temen lo, tapi tiba-tiba temen lo ABC atau apa. Jadi mending menurut gue lo gak usah ngasih. Jadi ketika ikhlas kata berupaya ikhlas, bukan gak ikhlas sebenarnya, Berupaya masih berupaya karena takut nih setelahnya nantinya yang itu jelas kan, tuh gue iya. berusaha tulus loh, tapi tatanan karena gini loh Vin, gue gak berani sih tolak ukurnya Tuhan. Karena gue maksudnya gini ya, gue ikhlas karena Allah itu kan udah konsepnya berat banget ya. Tapi gue manusia biasa yang gue akan bisa berubah kapanpun, dan itu pencapaian tertinggi gue sih sampai tahap ketuhanan. Makanya sekarang gue jadi ngerasa lisan tuh pelan-pelan harus dirubah sih cara menyampaikan sesuatu. Ikhlas nggak? Komunikasi dong. Insya Allah ya berupaya untuk ikhlas gitu, dan berupaya kita bisa menjaga ya bukan cuma keikhlasan gue dipertanyakan, tapi lu sebagai orang yang sudah ada orang yang berbuat baik atau apa gitu kan, makanya tahu diri. Masing-masing kita tuh diwajibkan, kalau gue sih ya, tahu diri sih minimal. Ya lo tahu diri aja deh. Jadi ketika wah dia berarti nggak ikhlas nih, masih ngungkit. Kadang kan orang segampang itu ya, padahal luka yang di dalam orang bukan nggak ikhlas, cuman butuh waktu. Berarti berapa kalinya sih? Berarti poin lo itu ikhlas itu nggak bisa dong di Nggak bisa judge langsung pada saat hari itu atau waktu yang singkat. Pasti itu bakal dirasakan nanti. Ya kan, ketika itu kan memang sesuatu yang nggak bisa kita langsung ambil tarik kesimpulan ya. Iya, dan itu sebenarnya lebih berasa banget prakteknya ketika sama orang yang lo sayang sih. Maksudnya lo baper sama itu orang ditantang di situ malah justru ya. Tapi kalau cuma ke temen, paling Mungkin suatu saat dia kurang ajar, si anjir, paling gitu doang. selesai, Tapi gitu di mungkin sini yang gue bilang tadi nggak mengikat nggak sih, Vin? Maksud gue ikatannya nggak sekencang ketika lo baper. Pas keikhlasan kita tuh akan diadu, akan diuji ketika lo sayang sama orang, lo baper sama orang. Ya nggak sih? Pasti kita sih jadi pengen musuhan nggak? Makanya kenapa orang yang mantanan jarang banget temenan. Iya. Jarang, pasti ribet, pasti ada ngungkit ya kan? Pasti ngungkit atau apa. Ya karena merasa sudah melakukan yang lebih banyak, merasa udah ngelakuin terbaik buat dan lain-lain. Padahal menurut gue yang lebih baik ketika lo sudah tidak lagi lo. Nah itu sih sebenarnya. Makanya kalau dibilang ikhlas paling susah ya sama orang yang lo sayang lah udah. Di situ ya. Paling susah. Berarti takaran lo sebagai manusia juga dipertanyakan di situ.
paling aman malah kayaknya kalau kita mau ngapain ya sama orang yang Biasa kita aja. kenal ya, atau biasa aja ya, dalam artian kita sama sekali nggak punya landasan rasa yang lebih gitu ya di situ mungkin ya. Dan kayak lu bukan memotong, kayak lu membiasakan diri untuk berharap tuh secukupnya sih kalau gue ya. Secukupnya itu Berarti kita boleh berharap dong di situ harapan pasti selalu ada sih ya. dari orang atau Dari diri siapa? lu sendiri, dari apapun. Maksudnya berharap kan katanya nggak boleh sama manusia Oh, ya, boleh pasti dong. bakalan kecewa. Heeh. Nah, berharap itu sama apa yang udah lu Cek lagi HP aman. sama apa yang udah lo lakuin loh. Maksud gue tuh kayak gini, apa yang udah lo lakukan, gue bilang lo ketika sayang sama orang ya sayang aja. Lo ketika mau ngelakuin sesuatu ya lakuin aja, gak usah takut apapun. Jadi ketika lo masih takut, mending lo gak usah ngelakuin deh. Ya enggak sih, kalau gue lah ya, maksud gue lo mau ngelakuin apapun sama orang, kalau lo paling tahu suatu saat lo akan bangkit nih atau apapun. Kalau ke teman itu rasanya paling gampang sih, paling cuma bocah nggak tahu diri udah. Tapi di sini beda sih rasanya, nggak sih lo, ya kan? Kalau ke teman ya udah bodo amat, udah nggak berhubungan kayak apa ya udah. Makanya ketika lo sayang sama orang, di situ sebenarnya lo sayang sekaligus tidak sayang sih.